Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti SEMSI CRPCTT sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen investasi portofolio dan rekan-rekan yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan analisis abnormal return menggunakan metode event study pada pemberhentian diri Menteri Keuangan dari Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Siti Mardia dengan NIM akhir 1012, kemudian ada Muhammad Fajar Sidik dengan NIM akhir 1013, kemudian ada Ibnu Sena Wirasakti dengan NIM akhir 1016, kemudian ada Alexa Siti Rahma dengan NIM akhir 1018, kemudian ada Agus Setia Budi dengan NIM akhir 1019, kemudian ada Andika Francahaya dengan NIM akhir 1020, dan yang terakhir ada saya sendiri, Salsaya Olganitia dengan NIM akhir 1015. Slide ini terdapat latar belakang, yaitu peristiwa politik merupakan salah satu sumber informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar modal, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap arah kebijakan ekonomi. Pemberhentian diri Menteri Keuangan dari Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai peristiwa penting mengingat peran strategis Menteri Keuangan dalam mengelola fiskal dan stabilitas ekonomi nasional, sehingga dapat mempengaruhi persepsi dan ekspektasi investor. Reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut tercermin dalam perubahan return saham perusahaan yang sensitif terhadap kondisi makroekonomi, seperti PT Unilever Indonesia Tbk dengan kode UNVR, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF, PT Mayora Indah Tbk dengan kode MYOR, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dengan kode SIDO, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode ICBP. Studi peristiwa Apple Study merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengamati dan menganalisis reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa tertentu yang mengandung informasi penting bagi investor. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian keuangan untuk menilai apakah suatu informasi memiliki kandungan information content yang mempengaruhi keputusan investor. Reaksi pasar tersebut dapat dilihat melalui perubahan return saham, abnormal return, maupun volume perdagangan di sekitar tanggal terjadinya peristiwa. Menurut Tandelin 2017, event studi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dampak suatu peristiwa ekonomi dengan cara membandingkan return sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Selanjutnya ada abnormal return. Abnormal return merupakan selisih antara return aktual dan return yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur reaksi investor terhadap suatu peristiwa atau informasi. Munculnya abnormal return menunjukkan bahwa peristiwa tersebut mengandung informasi yang memengaruhi keputusan investor dan pergerakan harga saham. Dalam pasar yang efisien, harga saham akan cepat menyesuaikan diri terhadap informasi baru, sehingga reaksi pasar dapat diamati melalui abnormal return di sekitar tanggal peristiwa. Abnormal return dapat bersifat positif, yaitu respon pasar optimis, atau negatif, respon pasar pesimistis. Dalam metode event study, abnormal return digunakan untuk menganalisis pola reaksi pasar sebelum, saat, dan sesudah peristiwa, serta untuk menguji tingkat efisiensi pasar, khususnya efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Secara umum, abnormal return dirumuskan sebagai berikut, yaitu ARIT sama dengan RIT dikurang RMT. Keterangannya, ARIT yaitu abnormal return saham KI pada periode KT. Kemudian, RIT yaitu actual return saham KI pada periode KT. Kemudian, RMT yaitu return pasar RMT pada hari KT. Pada slide ini dirumuskan rumus actual return sebagai berikut, yaitu RIT sama dengan PIT dikurangi PIT-1 dibagi PIT-1. Rumus ini menghitung persentase perubahan harga saham dari periode sebelumnya ke periode sekarang. Melalui rumus ini, jika harga saham naik dari periode lalu ke periode sekarang, nilai RIT akan positif yang berarti investor memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika harga saham turun, nilai RIT menjadi negatif yang menunjukkan terjadinya kerugian. Pada slide berikut terdapat expected return yang dimana merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan investor dalam kondisi normal tanpa peristiwa khusus. Dalam event study, expected return dapat dihitung menggunakan return pasar, market model atau CAPM yang telah disertakan pada slide berikut untuk sebagai pembanding dengan return aktual. Baik, pada slide ini menjelaskan mengenai rata-rata abnormal return atau disingkat ARR. Nilai ARR ini yaitu nilai rata-rata dari abnormal return seluruh saham yang menjadi sampel penelitian pada periode tertentu. Jika setelah dilakukan penelitian dan hasilnya ARR signifikan, maka dapat dipastikan peristiwa yang terjadi pada periode tertentu tersebut dianggap mengandung informasi yang dapat mempengaruhi pasar modal. Nilai ARR ini bisa diketahui dengan
menyubelahkan nilai abnormal return pada periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah saham sampel penelitian. Pada slide ini menunjukkan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan membandingkan kondisi variabel penelitian sebelum dan sesudah terjadinya suatu peristiwa tertentu. Metode yang digunakan adalah studi peristiwa, event study, yang umum diterapkan dalam penelitian pasar modal untuk menganalisis reaksi investor terhadap informasi atau kejadian tertentu. Di sini juga terdapat objek yang diteliti adalah abnormal return saham yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur reaksi pasar modal terhadap peristiwa yang diamati. Abnormal return dipilih karena mampu mencerminkan respon investor secara lebih akurat terhadap informasi yang diterima pasar dalam periode tertentu. Dan di sini juga ada populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah peristiwa pemberhentian diri Menteri Keuangan dari Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto yang dikategorikan sebagai peristiwa politik nasional penting dan berpotensi menimbulkan reaksi pasar modal. Peristiwa tersebut diduga mengandung informasi yang dapat mengaruhi persepsi investor, khususnya terkait stabilitas kebijakan fiskal dan ekonomi nasional. Untuk sampel, dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI yang sahamnya dianalisis untuk mengukur abnormal return di sekitar tanggal terjadinya peristiwa. Slide ini menampilkan deskriptif data harga saham PT Unilever Indonesia Tbk selama jendela peristiwa di sekitar tanggal pengumuman. Pada tabel terlihat informasi tanggal, posisi hari terhadap peristiwa, T-5 sampai T+5, harga penutupan saham, return individu atau RI, return pasar atau RM, serta abnormal return AR untuk setiap hari pengamatan. Baris yang diberi highlight hijau menunjukkan hari T0, yaitu tepat pada tanggal peristiwa. Melalui data ini dapat diamati bagaimana pergerakan harga dan abnormal return sebelum, pada saat, dan sesudah peristiwa, sehingga nantinya bisa dianalisis apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap informasi tersebut. Slide ini ditampilkan deskriptif data saham PT Indofood yang mencakup harga penutupan, return saham, return pasar, dan abnormal return dalam periode pengamatan. Baik, pada slide ini menunjukkan analisis event studi saham PT Mayora Tbk dengan periode 5 hari sebelumnya dan 5 hari setelahnya. Harga saham PT Mayora ini sebelum peristiwa relatif stabil di kisaran 2.100 sampai dengan 2.130. Kemudian pada hari peristiwa, harga penutupan berada di 2.120 dengan abnormal return negatif 0,15%, di mana nilai ini menunjukkan reaksi pasar negatif dengan nilai yang kecil sekali. Kemudian setelah peristiwa pada T+1 hingga T+3, saham Mayora ini mengalami tekanan penurunan terutama pada T+2 dengan return negatif 3,3%. Meskipun abnormal return ini masih positif tipis, nilai ini bisa menandakan pengaruh faktor pasar. Secara keseluruhan, nilai ini tidak terjadi lonjakan abnormal return yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar tidak beraksi kuat terhadap peristiwa tersebut. Slide ini menunjukkan event study saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode T-5 sampai T+5. Pada hari peristiwa T0, saham mencatat abnormal return minus 0,40 yang menandakan reaksi pasar negatif terhadap peristiwa tersebut. Namun peristiwa abnormal tersebut cenderung positif, mengindikasikan ekspektasi investor, dan setelah peristiwa return kembali stabil sehingga dampaknya bersifat sementara dan tidak mempengaruhi fundamental perusahaan secara signifikan. Selanjutnya, slide ini menampilkan harga saham pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Tabel tersebut mencakup data dari tanggal 1 September hingga 16 September. Pada tabel window periode, yaitu menggunakan notasi waktu relatif terhadap kejadian inti, yaitu T0, periode dimulai dari T-5, yaitu 5 hari sebelum kejadian, hingga T+5, yaitu 5 hari setelah kejadian. Lalu ada tabel harga close, yaitu harga penutupan saham harian dalam rupiah. Tabel RI, yaitu tingkat pengembalian saham SIDO pada hari tertentu. Lalu tabel RM, yaitu tingkat pengembalian pasar, biasanya IHSG sebagai pembanding. Lalu ada tabel AR, yaitu abnormal return, yaitu selisih antara return individu dengan return pasar untuk setiap hari pengamatan. Pada kolom ini menunjukkan apakah saham berkinerja lebih baik atau lebih buruk daripada pasar. Pada baris tanggal 19 September, yaitu periode T0 yang disoroti dengan warna hijau, ini menandakan bahwa tanggal tersebut adalah hari kejadian peristiwa atau event date yang sedang diteliti, sehingga dapat dianalisis apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, uji normalitas. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi p-value pada setiap window period dengan tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05.
Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika p-value kurang dari 0,05, maka data tidak normal. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas, seluruh window period mulai dari T-5 sampai T+5, serta AAR sebelum dan sesudah peristiwa memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05. Karena itu, seluruh data dinyatakan berdistribusi normal. Dari hasil pengujian terlihat bahwa seluruh p-value yang dihasilkan lebih besar daripada 0,05, sehingga pada semua window period tidak terdapat abnormal return yang signifikan secara statistik. Artinya, pasar tidak merespon peristiwa tersebut secara kuat, sehingga informasi yang diumumkan tidak menimbulkan reaksi harga saham yang berarti selama jendela peristiwa. Berikut terdapat hasil period sample test yang dimana menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,799 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara average abnormal return atau AAR sebelum dan sesudah pada peristiwa pemberhentian diri Menteri Keuangan dari Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap harga saham perusahaan sektorial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada seluruh periode di jendela pengamatan T-5 hingga T+5, nilai p-value yang diperoleh pada setiap periode lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat average abnormal return atau ARR yang signifikan secara statistik di sekitar periode peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa yang diteliti tidak menimbulkan reaksi pasar yang signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh peristiwa terhadap return saham ditolak. Investor tidak memperoleh abnormal return yang signifikan baik sebelum, saat, maupun setelah peristiwa terjadi, yang mengindikasikan bahwa informasi dari peristiwa tersebut tidak cukup kuat mempengaruhi keputusan pasar. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.